Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How's it going? Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah. Hari ini kita berjumpa lagi nih, tapi dalam pembahasan yang berbeda. Hari ini kita akan membahas tentang game. Wah, seru nih. Game apa yang akan kita bahas? Untuk masalah headnya kita pending terlebih dahulu ya. Kita akan bahas di lain waktu. Kita hari ini fokusnya adalah bagaimana membuat game dalam pembelajaran di kelas. Nah, game yang pengen saya terapkan dalam mapel PAI ini, karena background saya itu PAI dari S1 dan S2, sehingga game yang pengen saya share adalah tentang yes no jumping game. Nah, game ini seru sekali ya. Sudah pernah saya praktekkan dan sudah saya pernah terapkan ke teman-teman kelas 6 sama kelas 5, dan mereka begitu antusiasnya dengan game ini. Sehingga nggak ada salahnya nih saya share pengalaman ini kepada teman-teman dan guru-guru semuanya. Tentu tidak ada maksud ataupun niatan untuk menggurui teman-teman ataupun guru-guru semuanya, apalagi guru-guru yang sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan selama belasan tahun, puluhan tahun. Nggak ada maksud seperti itu. Ini murni sharing pengalaman saja ya. Pernah tahu yes no jumping game? Jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Mr. Kakang Arif. Lupa nama sendiri. Nah, seperti apa gamenya yes no jumping game? Setahu saya, yes no jumping game ini berasal dari Afrika. Saya kurang paham karena saya pertama kali lihat itu game ini dimainkan oleh teman-teman Afrika. Sehingga setelah itu baru saya lihat di teman-teman di seluruh dunia lainnya. Di Indonesia pun sudah mulai banyak diterapkan game-game ini. Nah, mohon dikoreksi jika saya salah. Nah, ini salah satu videonya ya. Jadi video di game ini ada dua kursi ya. Di kursi itu dikasih nama yes, satunya dikasih nama no. Ya. Nanti di sana ada instrukturnya. Instruktur yang akan memberikan instruksi, dan teman-teman semua yang ada di sini itu harus mengikuti apa yang diucapkan oleh instruktur. Jadi ini betul-betul melatih kefokusan teman-teman yang nggak fokus pasti di sini kalah, ya nggak sih? Nah, jadi ketika instruktur mengatakan yes, maka harus melompat ke yes. Ketika instruktur mengatakan no, maka harus melompat ke no. Gitu ya. Coba kita lihat gamenya. Oh, yes, yes. Nah itu ya, ada yang kalah ya. Karena nggak fokus. Nah, saya punya ide nih. Pengen menerapkan game yang sangat seru ini dalam dunia pembelajaran di kelas. Gimana nih kalau saya terapkan di kelas? Dan saya nggak pengen 80% itu game, 20% pelajaran. Enggak, saya pengennya dibalik. 80% pelajaran, 20% itu game. Nah, seperti itu ya. Nah, alhamdulillah kemarin ketika saya coba terapkan ke kelas dan ternyata berhasil. Ini materi yang saya bahas waktu itu adalah materi tentang hari kiamat. Nah, ini kan susah. Kalau bagi kita ataupun bagi teman-teman yang sudah S1, S2, wah itu kan mudah. Bagi SMP, SMA aja itu udah mudah pembelajaran tentang ini. Tapi bagi SD, ini sesuatu yang jarang kedengaran. Apalagi mereka masih jarang ikut ngaji, kan gitu ya. Nah, seperti yang saya katakan, jadi ketika teman-teman pengen menerapkan game ini, intinya adalah syaratnya cuma satu. Pastikan di game ini itu mengandung dua pilihan. Pilihan A, pilihan B. Benar, salah. Iya, yes, no. Udah, pilihannya itu. Nah, sehingga ketika udah artinya apa? Membandingkan dua unsur. Ketika teman-teman udah bisa menemukan perbandingan dua unsur, maka itu sudah bisa menerapkan game seperti ini. Misalnya nih, saya membandingkan di antara kehidupan setelah hari kiamat, ya apa saja nama-namanya,
proses-prosesnya ini ya. Begitu juga saya membandingkan nama-nama hari akhir. Saya bandingkan. Sehingga nanti saya tinggal ucapkan salah satu aja. Ketika misalnya saya mengatakan al-jannah, maka teman-teman harus loncat ke kiri karena itu hari kiamat. Ketika saya mengatakan as-sa'ah, maka teman-teman harus meloncat ke kanan karena itu nama-nama hari akhir. Seperti itu. Nah, coba nih ya, kita lihat, kita tonton bagaimana game seru ini saya terapkan di kelas 6. Selamat menonton. Al-mizan. Yang kayak gitu, ini maka al-mizan itu kan kehidupan sehari-hari. Iya, ini masih coba. Asyirat. Nah kan kamu kena karena kamu telat. Jadi harus jangan ragu, langsung. Oke. Al-mi'ad. Oke, sih, karena al-mi'ad ini. Iya betul. Kayak gitu ya. As-sa'ah. Oke. An-nar. Nah kan? Kena ini. Ini kena. An-nar kan neraka dong. Emang neraka ini? Iya, itu bahaya. Asyirat. Oke. Asyirat itu ini kok. Mundur kamu salah. Yo, majuan aja. Majuan aja. Al-mizan. Al-mi'ad. Oke. Ini mundur 3 orang. Selain dua ini. Kamu juga nah. Dan oke, duduk dulu. Kalian duduk dulu. Tinggal merebutkan. Tinggal kalian ini memperebutkan juara 1. Yaumul Qiyamah. Al-Barzah. Al-Hisab. Al-Mi'ad. Al-Mi'ad. Al-Barzah. Asyirat. Asyirat. Al-Mizan. Yaumil Qiyamah. Al-Akhirah. Al-Akhirah di sini kok. Al-Akhirah di sini. Ini seru. Ini seru. Ini seru ini. Ya gak apa-apa toh. Ayo, Yaumuddin. Yaumuddin. Al-Jannah. Al-Akhirah. Al-Akhirah di sini kok. Al-Akhirah. Yaumuddin. Yaumul Qiyamah. Al-Barzah. Al-Hisab. Al-Mi'ad. Oke. Kamu jalan kedua, jalan pertama. Ayo, silakan untuk Al-Mi'ad. Al-Akhirah. Al-Mizan. Oke. Al-Akhirah. Al-Hisab. Al-Hisab itu ada di sini kok. Al-Hisab itu ada di sini. Ya udah pindah. Al-Mizan. Yaumuddin. Oke. Berapa tadi?
Nah, bagaimana nih? Gamenya seru nggak? Seru toh? Nah, itu pun ada beberapa yang nggak masuk itu. Itu kalau misalnya lengkap itu tambah seru lagi itu nanti. Nah, bagaimana kalau yang di kelas 5? Coba ya, saya terapkan di kelas 5. Yes No Jumping Game juga. Seperti yang saya katakan tadi, syarat utama memainkan game ini membagi dua kelompok. Ya, membagi dua pilihan. Pilihan A, pilihan B. Seperti dalam pembelajaran ini saya bagi nama-nama Rasul sama nama-nama Ulul Azmi. Artinya ketika nama-nama yang Ulul Azmi ini ada 5, Mimin itu ya. Biasanya saya lebih suka menyebutnya Mimin, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Nah, selain dari 5 ini, berarti ada 20 nama lainnya, itu masuk nama-nama Nabi Rasul. Nah, saya bagi 2 itu. Jadi ketika saya mengatakan Hud, maka teman-teman yang meloncat ke kanan pasti salah dan itu gugur. Nah, ketika saya mengatakan Nuh, maka teman-teman yang meloncat ke kiri maka salah karena itu Ulul Azmi. Ulul Azmi harusnya ke kanan. Kan gitu ya. Nah, ini contohnya. Selamat menonton dan nanti karena kita sifatnya sharing, kasih masukan nih. Kasih masukan barangkali ada masukan atau tanggapan dari teman-teman tentang kedua video ini. Selamat menonton. Hop 1, 2, 3. Yunus, Zakaria, Ilyas, Ilyasa, Ibrahim, Lut. Wow, siapa aja itu? Bagus. Idris, Ibrahim, Lut, Ibrahim, Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Isa, Musa. Oke. Oke, Yunus, Zakaria, Ilyas, Nuh. Oke. Nuh, Ulul Azmi dong, kamu sana kamu. Sudah, ayo memperebutkan juara pertama ini. Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Musa, Zulkifli, Adam. Gagal semua lagi. Oke, perebutan juara 1. Ayo, Ilyas, Isa, Musa, Harun, Zulkifli, Suaib, Ilyasa, Nuh, Daud, Sulaiman, Musa, Isa, Nuh, Zakaria, Wah, kok dia bisa? Ibrahim, Lut, Ismail. Oke, jangan. Ayo, yang kalah ke sini. Dahulu, Musa itu loh. Harun. Ah, itu kena semua itu yang belakang itu. Ya, ini masih percobaan. Oke. No. Ah, ini. Akhir.
Azam itu. Udah ya? Bisa dipahami? Su'aib. Oh. Ini di depan tinggal 3 orang saja. Ayo. Ayo. Ini tinggal 3 orang saja. Ayo, maju ke depan. Harun, Musa, Zulkifli. Oke. Kamu juara pertama dong, kan menang dia. Udah juara pertama, tinggal merukan juara 2 ketiga. Ayo, kamu juara pertama yang kedua. Ayo, Harun. Sudah ya, 1, 2, 3. Ya, yang mendekati adalah yang bagian juara 1, 2, 3. Nggak usah. 1, 2. Pertanyaannya nih, apakah game ini bisa diterapkan di kelas-kelas yang lain? Karena saya mengajar di kelas SD, maka yang akan saya bahas ini SD terlebih dahulu ya. Untuk SMP, SMA, mudah-mudahan ada kesempatan. Nah, tapi bisa, tentu bisa. Karena syaratnya simpel sekali. Harus ada 2 pilihan. Contoh nih, kalau misalnya dipraktekkan di kelas 1. Ini kan ada rukun iman, rukun Islam. Nah ini kita terapkan aja rukun iman, rukun Islam. Kemarin saya pernah coba di kelas 1, tapi saya belum sempat untuk video, untuk record. Jadi mohon maaf, seru banget mereka, ada yang sampai nangis-nangis karena mereka kalah, ada yang menangis karena udah bel. Mister lagi, Mister enggak aku kalah tadi lagi ya itu tadi. Cuma sayangnya saya nggak sempat video karena waktu itu udah hampir UTS, sehingga saya harus fokus mengejar materi. Jangan sampai nanti materi ada yang ketinggalan belum dijelaskan sama mereview materi yang sebelumnya. Sehingga mohon maaf saya belum sempat record. Nah, tapi seru banget itu. Rukun iman sama rukun Islam. Misalnya seperti ini. Teman-teman tinggal menyebutkan saja butir yang ada di rukun iman, butir yang ada di rukun Islam. Nah, kalau misalnya rukun Islam yang disebutin, maka harus meloncat ke kanan. Kalau misalnya rukun iman yang disebutin, maka harus meloncat ke kiri. Gitu ya. Misalnya nih, syahadat. Wah, kalau syahadat ini susah biasanya. Mereka akan mikir, syahadat ini iman atau Islam lah gitu. Nah, syahadat ternyata ke Islam. Nah, itu juga ketika misalnya hari kiamat, mereka langsung tinggal pilih. Maka teman-teman yang salah langsung gugur, mundur, tinggal menyisakan teman-teman yang fokus dan paham materi. Nah, ini betul-betul kelihatan siapa yang paham materi, siapa yang nggak paham materi. Ada yang paham materi tapi nggak fokus, bisa saja seperti itu, bisa saja seperti itu. Nah, yang kelas 2 misalnya. Kelas 2 itu bisa ketika pembahasan wudhu sama sholat. Pembahasan wudhu sama sholat. Pilihannya nanti betul salah. Misalnya nih, kalau wudhu ya wudhu saja, kalau sholat ya sholat saja. Tinggal teman-teman tulis yang di bangku betul, bangku salah. Misalnya, ini membahas tentang urutan wudhu aja. Ya, bagi kelas 2 itu masih susah menghafal. Misalnya, setelah membasuh tangan adalah kumur-kumur, betul atau salah? Nah, mereka nanti akan menjawab itu betul. Nah seperti itu. Atau misalnya setelah membasuh kepala
dilanjutkan untuk membasuh wajah. Nah, seperti itu kan salah tuh. Nah, jadi bisa nanti pilihan yang betul atau pilihan yang salah. Tinggal teman-teman kreativitas teman-teman aja nanti. Kelas 3 misalnya. Kelas 3 nanti bisa kita terapkan ketika pembahasan Asmaul Husna. Asmaul Husna bisa kita terapkan nanti. Misalnya betul salah sama. Betul kasih bangku bagian salah. Misalnya seperti ini. Ketika pembahasan tentang Asmaul Husna. Teman-teman sebutin aja yang betul atau sebutin yang salah. Pernyataan saya betul atau salah? Al-Mumit adalah maha menghidupkan. Betul atau salah? Wah, nanti mereka akan loncat masing-masing. Al-Basir adalah maha mendengar. Betul atau salah? Wah, jadi seperti itu ya. Seru banget ini. Kelas 4. Bagaimana kalau kelas 4? Bisa nih, kelas 4. Misalnya ketika pembahasan tentang sifat wajib mustahil Rasul. Sifat wajib mustahil Rasul. Bisa ada dua ini. Bisa nanti di sini fokus bahas sifat wajib, di sini fokus bahas sifat mustahil, boleh. Nggak usah benar salah, boleh di sini tulis saja sifat wajib, sifat mustahil, seperti itu. Contohnya seperti ini. Sidik. Nah, mereka harus meloncat. Kira-kira sidik itu mustahil atau wajib? Oh, wajib, maka meloncat ke kiri. Kidib. Oh, kidib itu kira-kira wajib atau mustahil, mulai ke kanan, seperti itu. Atau boleh betul salah, bisa juga seperti ini supaya lebih seru ya. Misalnya seperti ini, amanah adalah artinya adalah cerdas, betul atau salah. Nah, mereka akan bingung ya, amanah ini apa. Nah, ini langsung kelihatan mana yang fokus, mana yang belum paham, ini langsung kelihatan di sini. Nah, boleh nih kelas 4 ini nanti terapkan seperti itu. Kelas 5. Kelas 5 di samping tadi itu ya. Nah, atau kalau teman-teman pengen pembahasan yang lain, terlalu mudah Mister Ulul Azmi. Karena Ulul Azmi perbandingannya itu 5 sama 20. 5 sama 20 itu mudah Mister. Cari yang susah. Oke, boleh yang lebih susah sedikit. Itu tentang mukjizat Nabi dan Rasul. Tulis lagi betul salah di bagian bangku. Misalnya nih, Nabi Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad adalah mengubah kayu menjadi ular, betul atau salah? Nah, gitu ya. Atau mukjizat Nabi Ibrahim ialah bisa berbicara sejak masih bayi, betul atau salah? Nah, seperti itu saja. Pilihannya seperti itu, nanti teman-teman disuruh memilih kira-kira betul atau salah. Kelas 6. Kelas 6 di samping yang tadi pembahasan tentang hari kiamat, teman-teman bisa juga membahas tentang yang lain, ialah membahas tentang zakat. Nah, zakat itu seru banget di bagian zakat. Seperti yang kita pahami, zakat itu ada 8 bagian toh ya. Yang boleh menerima zakat, yang berhak menerima zakat itu kan ada 8 bagian. Nah, di bagian 8 bagian ini nanti teman-teman fokus saja nanti. Ayo, betul salah, boleh yang betul salah. Misalnya seperti ini. Gorim adalah hamba sahaya, betul atau salah? Nah, ini kan bingung kan mereka. Atau misalnya zakat fitrah ya, kadarnya adalah 3 kilo, betul atau salah? Nah, seperti itu saja. Atau misalnya Ibnu Sabil artinya adalah orang-orang yang berjuang ke jalan Allah, betul atau salah? Nah, seperti itu. Jadi ini yang bisa saya bagi pada pertemuan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman. Ini murni untuk sharing pengalaman, karena dulu saya pernah belajar di kampung Inggris dan saya menemukan banyak metode-metode menarik di kampung Inggris. Saya coba ambil metodenya, saya coba terapkan di pembelajaran pendidikan agama Islam, dan alhamdulillah sejauh ini teman-teman semangat semua untuk mengikuti kelas saya. Oke, sampai segini saja pertemuan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang salah ataupun dari pengucapan saya yang agak belepotan. Mohon maaf ya. Nah, dan terima kasih bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe, dan jangan lupa untuk di-share jika dirasa teman-teman video ini sangat bermanfaat. Silakan di-share ke teman-teman kalian. Pertanyaannya,
sebelum saya tutup, apakah game ini bisa diterapkan di SMP SMA? Sangat-sangat bisa. Syarat utamanya sangat simpel. Pilih materi yang di sana mengandung unsur A, B, atau 2 pilihan. Pilihannya seperti itu. Nanti teman-teman silakan diterapkan, silakan di-copy di materi SMP SMA. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.